Kalau kehadiran Anda dimanapun, di area manapun, di keluarga Anda, di pertemanan Anda, di pekerjaan, bisnis Anda, tidak menghadirkan sebuah perubahan, berarti Anda perlu melihat diri Anda lagi, apakah saya sudah menjalankan fungsi kepemimpinan saya. Kepemimpinan adalah tentang perubahan. Sampai sini oke semuanya? Oke. Apa yang dilakukan 38 orang tadi tidak menghadirkan perubahan karena cuek. Dan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kalau ada yang sehari-hari suka naik sepeda motor, ada ya Pak ya. Nah, kepemimpinan itu bisa dilihat ketika ada di lampu lalu lintas. Namanya lampu lalu lintas ya. Walaupun sering orang bilang lampu merah gitu. Kalau sini apa bangjo gitu ya. Abang hijau, padahal kenapa abang hijau? Padahal ada kuningnya kan. Iya enggak? Terus orang suka bilang lampu apa? Lampu merah, kan padahal merah, kuning, hijau gitu. Jadi lampu lalu lintas itu yang benar sebetulnya ya. Nah, kepemimpinan akan terlihat secara sederhana pada saat ada di lampu lalu lintas. Kalau menyala merah artinya apa? Berhenti. Sama ya, di Semarang, di Jakarta semua lampu menyala merah itu artinya berhenti. Oke. Nah, menyala kuning artinya tancap gas gitu ya. Menyala kuning artinya siap-siap atau hati-hati. Betul atau tidak? Menyala hijau baru jalan. Betul? Nah, coba bayangkan, ini ada rombongan ya, sepeda motor ya. Terus Anda paling depan, lampu menyala merah, berhenti semua, betul. Begitu ada lampu menyala kuning, yang paling depan langsung tancap gas. Yang belakang kira-kira gimana? Ngikut kan? Nah, itulah pemimpin yang di depan itu. Jadi kata kunci pemimpin adalah tentang perubahan. Melalui apa? Tindakan yang diikuti oleh orang lain. Nah, itu tadi contoh yang jelek. Betul apa tidak? Tapi apapun yang Anda lakukan ketika diikuti oleh orang lain, itu namanya Anda pemimpin. Karena satu, kata kunci kepemimpinan tadi apa? Perubahan. Yang kedua adalah tentang pengikut. Ini pengikut dalam arti sebenarnya ya, bukan pengikut di sosial media Anda. Iya, bukan cuma follower yang di sosial media, pengikut Anda, orang-orang yang mengikuti Anda. Nggak peduli 1, 2, 3, kalau ada orang-orang yang konsisten mengikuti Anda itu pemimpin. Oke? Pengikut atau diikuti. Lalu juga kita tadi bicara kepemimpinan adalah tentang fungsi. Nah, untuk membangun sebuah perubahan, untuk kemudian Anda bisa diikuti oleh orang lain, sehingga dengan demikian Anda menjalankan fungsi kepemimpinan Anda melebihi daripada posisi, ada caranya. Betul apa tidak? Ada yang caranya mengintimidasi, betul? Saya bisa mengintimidasi orang lain supaya orang lain itu mengikuti saya. Tapi apakah itu kepemimpinan yang dimaksud? Memang kadang-kadang intimidasi diperlukan. Berapa banyak dari Anda yang punya anak yang masih kecil? Ada? Suka mengintimidasi nggak? Gosok gigi sehari 2 kali. Kalau nggak 2 kali sehari, nggak dapat mainan. Contoh. Nah, intimidasi biasanya transaksional. Kalau kamu lakukan itu, kamu dapat ini. Kalau kamu nggak lakukan itu, kamu nggak dapat ini. Itu intimidasi.
Intimidasi berhubungan dengan transaksi. Oke. Nah, itu anak masih kecil. Tapi kalau sudah besar, sudah bisa mikir, masih harus diintimidasi terus. Itu yang jadi lucu. Bisa ngerti maksud saya? Berarti dia masih kayak anak kecil terus. Waktu dia masih udah besar, seharusnya tidak lagi diintimidasi. Nah, semua di sini kan orang dewasa ya, betul ya? Ada yang kerja harus diintimidasi dulu? Atau sebaliknya, ketika Anda ada di posisi kepemimpinan, Anda lebih sibuk menjalankan fungsi Anda dengan intimidasi. Maka orang-orang yang mengikuti Anda bukan orang-orang yang mengikuti Anda karena kesadarannya, tapi karena takut sama Anda. Dan biasanya orang-orang yang takut sama Anda menunggu jam makan siang sebagai momen yang paling menarik. Kenapa? Kenapa? Nah, itu dia. Saya suka kalau ke kantor-kantor, kalau misalnya saya harus menyampaikan atau mengajar leadership kepada mereka, biasanya salah satu yang saya tongkrongin adalah kantin. Karena di kantin itulah mayoritas pembicaraan adalah tentang atasan. Memang kepemimpinan tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau mayoritas ngomongin Anda sebagai pemimpin karena takut sama Anda, itu artinya Anda sedang menjalankan fungsi kepemimpinan dengan mengintimidasi. Karena untuk melakukan perubahan, untuk diikuti, dan kemudian untuk menjalankan fungsi dengan baik, caranya kalau untuk orang dewasa adalah dengan inspirasi, bukan mengintimidasi. Nanti kita akan lebih banyak melihat kembali tentang bagaimana melakukan atau menginspirasi. Tidak perlu posisi untuk menginspirasi, karena fungsi dari kepemimpinan untuk membangun perubahan, di mana apa yang dia lakukan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya, dan dengan demikian dia menjalankan fungsinya ketimbang fokus pada posisinya. Caranya hanya ada dua, intimidasi atau inspirasi. Nah, kalau Anda memilih intimidasi terus-menerus, maka Anda hanya akan menghasilkan orang-orang yang mengikuti Anda karena takut. Tapi kalau inspirasi, orang-orang mengikuti Anda karena orang-orang itu terpengaruh dengan inspirasi kehidupan Anda. Kalau Anda di lampu lalu lintas tadi, kebiasaan lampu menyala kuning langsung ngegas dan orang-orang mengikuti Anda, itu artinya Anda sedang mencontohkan kepada pengikut Anda sebuah perubahan ke arah yang lebih buruk. Betul? Tapi kalau Anda mencontohkan tertib berlalu lintas dan kemudian diikuti oleh orang lain, Anda sedang menginspirasikan contoh yang baik di dalam kehidupan mereka. Ya. Karena inspirasi ini akan apa? Inspirasi ini akan adding value. Inspirasi itu akan meningkatkan nilai, menambahkan nilai. Nilai ini apa? Nilai-nilai hidup di dalam kehidupan orang-orang yang ada di hidup. Jadi beberapa kata kunci dalam kepemimpinan adalah tentang perubahan. Tapi perubahan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, perubahan itu terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang mengikuti Anda. Itulah kenapa Anda diikuti. Nah, kalau Anda melakukan perubahan diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang mengikuti Anda, maka Anda sedang menjalankan fungsi.
dan bukan posisi. Tetapi untuk menjalankan ini semua, tujuan akhirnya apa sih sebetulnya? Meningkatkan nilai, menambahkan nilai hidup orang di sekitar Anda. Jadi di detik ini pun Anda bisa memikirkan nilai apa yang sudah saya tambahkan kepada orang-orang di organisasi saya, tim saya. Walaupun saya bukan ada di posisi pemimpin yang tinggi, tapi apakah Anda sudah menambahkan nilai, meningkatkan nilai dalam hidup mereka? Dengan apa? Ya ini. Nggak cuek dengan hidup mereka. Apakah Anda memperhatikan hidup mereka? Apakah Anda menginspirasikan contoh dalam hidup mereka? Itu adalah kepemimpinan. Nah, ini yang disebut menambahkan nilai atau meningkatkan nilai melalui inspirasi. Saya ini semua oke? Gampang nggak? Boleh, silakan. Ini Bisa pakai mic ya supaya terekam. Terima kasih. Yang saya tanyakan ini Pak Ari. Jadi ini tadi kan fungsinya bisa intimidasi atau inspirasi ya sebagai seorang leader ya. Ya. Batasannya itu apa? Karena kadang kita itu sudah bisa memberikan contoh ya. Harapannya menjadi inspirasi kan kalau memberikan contoh. Tapi ketika contoh yang kita berikan tidak bisa diikuti oleh pengikut itu tadi, artinya tetap tidak bisa memberikan perubahan yang positif ataupun negatif lah diantaranya itu ya. Jadi fungsinya itu terkesan tidak bisa berjalan. Nah, batasannya antara intimidasi dan inspirasi itu yang menilai itu kan orang lain, bukan diri kita yang menjalankan. Sementara niatnya kita itu adalah menginspirasi, tapi kenyataannya mungkin bisa jadi seolah-olah seperti intimidasi. Nah, itu aja batasannya di mana. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak berikan apresiasi untuk pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih Bu Nino. Jadi apa batasan inspirasi dan intimidasi gitu ya? Batasannya adalah ini. Batasannya adalah adding value-nya. Memang betul dalam prosesnya yang memandang adalah orang-orang yang mengikuti kita atau orang-orang yang kita pimpin. Tetapi sebagai pemimpin kita bisa merancang strateginya. Karena itu perlu proses. Makanya saya katakan, kalau kita tahu bahwa tadi waktu saya bilang anak kecil itu bukan berarti berhubungan dengan umur ya. Karena ada anak-anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Saya ulangi pelan-pelan. Ada anak-anak kecil yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Casingnya dewasa tapi pikirannya anak-anak. Kelakuannya pun anak-anak. Nah, untuk tipe orang yang seperti itu atau kondisi orang seperti itu, intimidasi diperlukan. Tetapi pada akhirnya intimidasi hanya menjadi jalan masuk. Ketika dia sudah tumbuh, pemikirannya menjadi semakin dewasa, ya jangan diintimidasi lagi. Ya, jadi berjalannya harus simultan. Saya tidak mengatakan intimidasi nggak boleh, tapi kita harus tahu persis orang ini ada di dalam kondisi seperti apa. Ya, apakah itu menjawab? Ya, jadi sebagian besarnya tentunya inspirasi, tetapi kalau diperlukan untuk intimidasi di awal, ya harus diintimidasi. Nah, intimidasi tapi terus dibicarakan. Jadi bukan diintimidasi kemudian habis itu dibiarkan begitu saja, tapi setelah diintimidasi dikasih tahu kenapa saya melakukan ini. Nah, mungkin saya bisa ini menjadi pengantar untuk saya ingin menunjukkan gambar kepada Anda semua. Lihat, ini ketutup ya. Tutup ya, saya sebentar. Oke, bisa kelihatan ya?